Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teman-teman sekalian, we continue our lesson in IT and we learn specific topic about some of office application yang umum ya, yang dipakai di lingkungan Indonesia adalah Microsoft Excel. Nah, maybe beberapa waktu yang lalu you have learned about the basic knowledge about Microsoft Excel, what is that, and then you have know the difference between Microsoft Excel and another application. Nah, this week we will start to using application. Nah, first kita akan mempelajari interface yang ada di Microsoft Excel, but Ustadz akan lebih spesifik lagi teman-teman sekalian ketika nanti kita membuat sebuah tabel, kita akan lebih banyak menggunakan beberapa hal ya dari tampilan Microsoft Excel tersebut. Oke, sebentar Ustadz coba. Wih, kok nge-lag ya? Wait. Oke. Nah, ini adalah tampilannya teman sekalian ketika sudah terbuka. Nah, yang kita lebih banyak lakukan nanti ketika kita mendesain sebuah tabel itu di bagian alignment sini teman sekalian. Ini nanti akan lebih banyak kita pakai untuk memodifikasi tampilan tabel yang ada di Excel secara default ini. Nah, sebentar Ustaz kok kurang full ini ya. Oke, this one ini apa ini? Oh, oke. Nah, terus sekalian, first thing we will learn about this one, vertical and horizontal orientation. Nah, di tampilan Excel ini di bagian ini, friend, there are 6 icon here, right? Nah, ada ini yang maksudnya Ustadz yang vertical and horizontal orientation. Nah, untuk mempraktekannya Ustadz akan langsung ke bentuknya saja. Oke, Ustadz will resize the column and rows. Ustadz coba buat seperti ini jadi kelihatan lebih besar. Maybe Ustadz will zoom in juga. Nah, sepertinya lebih enak seperti ini ya. Oke, teman sekalian, Ustadz will type one character here. For example, G. Nah, secara default di settingan Ustadz, ketika kita typing one character, kemudian size dari sebuah kolom or cell-nya ini lebih besar, maka hurufnya or konten dari sel ini akan mempunyai posisi. Nah, secara default sih berarti secara vertikal dia ada di button, kemudian secara horizontal di sini tidak ada yang aktif tapi posisinya di right ya. Di left. Nah, teman sekalian, Ustadz akan membuat karakter ini persis ada di tengah-tengah seperti ini, baik itu secara horizontal atau vertikal. So, Ustadz will both of icon here. But only itu ya, tidak semuanya bisa dipakai. Ini satu kelompok hanya bisa diaktifkan satu. Kemudian satu kelompok lagi, only one we can activate. Nah, secara horizontal, Ustadz akan menggeser karakter ini ada di posisi tengah, right? So, Ustadz use this icon. And then, secara vertikal, Ustadz akan menaikkan posisinya sehingga ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, secara vertikal berarti we can use this one. Nah, jadi seperti inilah ketika kita ingin sebuah huruf atau sebuah kata yang ada di dalam sel itu persis have center position, baik itu secara horizontal atau secara vertikal. Oke, sampai di sini sudah ikutin ya teman sekalian ya. Kalau misal tadi kurang jelas bisa di back videonya. Oke, next slide is about cell rotation. Jadi, teman sekalian, while we design a table, sometimes we have content yang tulisannya tidak lurus seperti ini. Misal, Ustadz akan type one word here, misal
the name of human, maybe my name ya, for example. Nah, sometimes kita kadang-kadang membutuhkan sentuhan yang lebih pokoknya nggak kaku seperti ini. Nah, ini secara default, secara default ini pergerakannya adalah horizontal. But Ustadz want to make the tabel, tapi ini pergerakannya diagonal like this, friend. Oke, dari sisi ke sisi atau like this. Nah, Ustadz akan memutar konten atau isi dari sel ini. Maka Ustadz akan menggunakan this icon. Ya, ini dipakai ya. Ketika kita klik ikonnya, maka ada rotasi atau pergeseran dari isi dari selnya. Oke, sesuaikan nanti dengan kebutuhannya. For example, Ustadz klik this one. Ketika Ustadz klik ikonnya, maka yang terjadi adalah berubah menjadi miring atau diagonal. Oke, itu adalah rotation text. Kalau kita mau modifikasi dengan arah yang lain, bisa disesuaikan. Oke, this is rotation text. Oke, bisa dipahami ya teman sekalian ya. Oke, now kita masuk ke bagian increase and decrease indent. Kalau kalian belajar bahasa dan typing or write something, ketika kalian membuat sebuah tulisan, maka pasti kalian akan mengenal namanya paragraf, right? Oke, di bagian baris pertama dari sebuah paragraf, apa yang terjadi teman sekalian? Ayo, apa? Ketika line pertama dari sebuah paragraf. Nah, berarti kalau kita amati sebuah paragraf ya, jadi akan ada satu line itu yang posisinya lebih ke kanan dari baris berikutnya. Nah, pergeseran itu kalau di Excel dikenal dengan decrease and increase. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Misal Ustadz have misal daftar menu seperti ini ya. And then di bawahnya Ustadz punya daftar menu nasi goreng. Kemudian ada mie goreng. Apalagi mie ayam. Ayam. Soto ayam. Apalagi? Ya, cukuplah ya. I think now we have, berarti ada 4 menu here. Nah, Ustadz pengen daftar menu ini nasi goreng, mie ayam, soto ayam ini posisinya nanti lebih masuk, friend, lebih masuk ke dalam sehingga posisinya tidak sama dengan huruf D, tapi lebih masuk ke kanan, maybe sampai dengan huruf F maybe. Nah, kalau keinginan kita seperti itu, maka ketika kita akan menggeser, we use this icon. Nah, bisa dipahami, bisa tergambar ya. You can imagine what happen if we click this icon. While Ustadz klik this one, maka yang terjadi adalah, that's one. Nah, gitu ya. How if Ustadz highlight and then ketika Ustadz mau menggerakkan semua ini sudah ikut bergerak bersama-sama, impossible nggak, friend? We try aja, like this. Oke, like this ya. Nah, kalau misal posisi kebalikannya, decrease, maka kita tinggal highlight and then klik. Nah, seperti itu teman sekalian tentang increase and decrease indent. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, now you enter to next slide. Wrap text. What is wrap text? Jadi seperti ini, friend. Wrap text itu
contohnya kita memiliki sel yang Ustadz klik aktif sekarang, tapi the content of the cell is so long. Jadi tidak akan muat di dalam satu sel ini. Ditambah lagi, we have specific column, fixed column. Jadi kita ingin teks yang ada di dalam kolom A ini isinya tidak meluber, tidak melebihi dari kolom. Kalau bentuk nanti di sebelah kanannya ini ada isinya, maka teks biar mudah terbaca, kita akan paksa isi selnya itu ada di dalam satu sel sehingga available to write atau to read. For example, Ustadz gini ya, misal daftar menu hari ini, what date now? 26 Januari 2022. Like this. Oke. See? Nah, kalau kita biarkan secara default, teman sekalian, maka tulisan ini akan terus sehingga melampaui kolom A. Ditambah lagi, ketika kita memiliki data di kolom B, for example, Ustadz contohkanlah seperti ini ya. Misal, di sini bulan. Yes. Kemudian di sini ada Januari, Februari. See, teman sekalian, kalau di sebelah kanannya ada isinya, selnya ada isinya, maka yang ada di sel yang Ustadz aktif sekarang, maka tidak akan terbaca, right? Terpotong dari daftar menu hari ini, padahal masih ada lanjutannya, right? Nah, kita menginginkan agar tulisan yang ada di sel ini fix ada di kolom sehingga available atau mudah terbaca. Caranya adalah kita paksa agar tulisan ini bisa turun ke bawahnya, make a new line. So, Ustadz will use this icon, wrap text. From the illustration, can you understand it? Bisa ya? Oke, kita coba klik wrap text pada sel yang aktif. What happened? Nah, like that. Jadi kita akan memaksa selnya tadi itu bukan selnya, tapi tulisan tadi itu turun menyesuaikan dengan lebar teksnya. Jadi yang lebih fleksibel itu adalah tinggi dari sebuah selnya. Oke, sampai sini itu adalah wrap text. Kalau mau cancel, teman sekalian, kita mau cancel wrap text in this cell, just off the icon. This one, see, there is different ya. So kalau kita off kan, nah dia akan kembali lagi. Okay, that is wrap text. And then the last slide about math cell. What's math cell? Now, for example, Ustaz use this one. Januari. Januari. Okay, Ustaz akan select here and then change date-nya. Oke, kita pengen data kita, tabel kita, friend. Ini kalau sel ini adalah sel yang menjadi satu dengan seluruh sel sampai 8. So, sehingga nanti kita akan dengan mudah menempatkan sebuah kata Januari ini mau di posisi center atau di posisi right or left. Nah, yang Ustadz lakukan adalah Ustadz will highlight the cell like this, click and drag, ya, and then click match and center. Nah, automatically this is become one cell now. Oke. Nah, karena posisinya dengan mudah kita tentukan dia ada di tengah-tengah. So, if we change the size of the column, for example like this, kemudian bisa lebarkan yang di sebelah sini.
So, posisinya tetap ada di center. Seperti itu ya. Oke, teman sekalian, ini adalah about main cell. Nah, you have learned about beberapa hal yang ada di interface Microsoft Excel. After this, time to practice. Nah, teman sekalian, untuk praktisnya silahkan kalian membuka, bukan open, but create tabel yang mirip-mirip dengan yang Ustadz tunjukkan sekarang. Ini berarti ganti ya, 7 different ya? 7C. Ternyata kalian di 7C. So, kalian bisa change this one 7C. And then nama-nama yang ada di sini adalah nama teman-teman kalian. Tidak harus urut ya. Yang penting 7E member yang ada di sini. Oke. Buat tabel semirip mungkin seperti ini. Ustadz sudah share ke kalian how change the size of column B. Kemudian how rotate the text. Kemudian Ustadz contohnya tadi kan ini ya, made cell-nya posisinya horizontal, dan Ustadz made cell here posisinya vertikal. So silakan dibuat tabel semirip mungkin ini. Ini kok bukan CS? Semirip mungkin dengan ini. Oke, after this, kalau sudah jadi, silahkan save the table and then submit to Syafana e-learning. Oke, silahkan dipelajari teman-teman sekalian. Ustadz cukupkan sampai di sini tutorialnya. Setelah selesai, langsung kirim ke Syafana e-learning. Agar nanti next week kalian bisa masuk ke materi berikutnya. I think that's all and thank you very much my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.